Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang kegiatan jual beli, sejarah uang, dan kegunaan uang. Mari kita mulai belajar. Sebelum kita mulai materi kali ini, mari kita lihat materi pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang kegiatan jual beli di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Kedua, asal mula uang. 3, syarat-syarat uang. Keempat, kegunaan uang. Dan kelima, mengelola uang dengan baik. Wah, seru banget kan materi kali ini? Langsung aja kita belajar. Pertama, kita akan belajar tentang kegiatan jual beli. Teman-teman, apakah kalian pernah membeli buku, jajanan, atau yang lainnya? Jika pernah, itu artinya kamu pernah melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli telah dilakukan oleh manusia bahkan ketika uang belum dikenal oleh manusia. Wah, terus mereka jualannya, kegiatan jual belinya pakai apa? Mereka melakukan jual beli dengan sistem barter. Sistem barter adalah sistem menukarkan barang dengan barang lain yang senilai. Nah, inilah yang disebut dengan barter. Misalnya, ada seorang petani menukarkan beras kepada petani sayuran. Nah, itu dinamakan sistem barter. Kegiatan jual beli dilakukan di berbagai tempat, salah satunya di lingkungan rumah dan sekolah. Mari kita pelajari kedua hal tersebut. Yang pertama, kita akan belajar kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Jual beli di lingkungan rumah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, ibu membeli beras di toko. Beras ini akan dimasak untuk dimakan guna memenuhi kebutuhan makan keluarga. Warung atau toko ini biasanya menyediakan barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak sayur, beras, gula, tepung, sayuran, buah-buahan, jajanan, anak-anak, dan sebagainya. Keberadaan warung di sekitar rumah sangat membantu masyarakat setempat. Seperti tadi, misalnya, pada suatu hari, ibu membutuhkan garam karena persediaan garam di rumah habis. Lalu, menyuruhmu membeli garam. Kamu tidak perlu pergi ke pasar. Kamu cukup membelinya di warung atau toko dekat rumah. Dari uraian yang kakak sampaikan tadi, kamu mengartikan bagaimana kegiatan jual beli. Nah, setelah tadi kita membahas kegiatan jual beli di lingkungan rumah, sekarang kita akan membahas kegiatan jual beli di lingkungan sekolah. Biasanya di lingkungan sekolah kalian ada kantin, bukan? Kantin di sekolah biasanya menyediakan barang-barang berupa makanan dan minuman. Selain itu, selain ada juga toko yang biasanya menyediakan kebutuhan sekolah seperti peralatan alat tulis yang biasa disebut dengan koperasi. Nah, koperasi, ada koperasi guru dan koperasi siswa. Apakah di sekolahmu ada koperasi? Jika ada, apa saja yang dijual di koperasi? Jadi kakak sudah menyinggung nih tentang kegiatan barter atau sistem pertukaran barang saat uang belum dikenal oleh manusia. Sekarang kita akan belajar sejarah uang logam dan uang kertas yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai belajar tentang sejarah uang. Sistem barter adalah ketika seseorang membutuhkan barang, orang tersebut harus menukarkan barang lain yang ia miliki dengan barang yang ia butuhkan. Inilah yang disebut dengan sistem barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain. Contohnya seperti di ilustrasi ini. Ada seorang petani padi yang dia membutuhkan sayuran. Nah, lalu kemudian ada seorang petani sayuran yang dia membutuhkan padi. Maka karena kebutuhannya sama dan barang yang ada, mereka melakukan kegiatan barter. Namun, dari sumber tersebut ada kelemahan. Yang pertama adalah sulit menemukan orang yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Contohnya, seperti petani tadi, menginginkan sayuran, ya, tapi belum tentu yang ingin kita ajak barter itu membutuhkan apa yang kita punya. Yang dimana yang dia punya tadi adalah padi. Siapa tahu petani sayur tadi membutuhkan buah, bukan padi. Lalu yang kedua adalah sulit dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Ketiga, sulit dalam menentukan hasil perbandingan harga. Contohnya, beras dan sayuran berbeda. Jadi, 1 kilo beras sebanding dengan berapa kilo sayuran. Hal ini tentu akan sulit untuk ditentukan. Jadi, kelemahan sistem barter, orang lebih berpikir untuk mencari cara agar pertukaran dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian muncul yang dinamakan sesuatu yang dinamakan uang barang. Uang barang adalah uang
yang terbuat dari barang dan terima oleh masyarakat. Contohnya, seperti kulit harimau, kulit kerang, garam, kopi, dan sebagainya. Orang pada zaman dahulu menggunakan barang itu karena barang tersebut memiliki nilai yang seiring perkembangan waktu, barang yang digunakan sebagai uang adalah emas dan perak. Namun, kemudian emas dan perak tidak lagi dibutuhkan atau digunakan karena sulitnya dalam pelaksanaan. Lalu, jumlah emas dan perak di setiap daerah tidaklah sama. Selain itu juga, persediaan emas dan perak lambat laun akan menipis jika digunakan terus-menerus. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, sistem barter, uang barang, emas dan perak tidak lagi praktis dan praktik jual beli. Hal inilah yang mendorong lahirnya uang sebagai alat untuk membantu kelancaran proses pertukaran. Teman-teman, apakah tahu apa itu uang? Uang diartikan sebagai benda yang disetujui masyarakat sebagai alat pertukaran tukar-menukar dalam perdagangan. Ada dua jenis uang pada saat ini. Yang pertama adalah uang kertas dan yang kedua adalah uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Uang logam terdiri atas pecahan uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Uang kertas adalah uang yang bahan dasarnya dari kertas. Contohnya, pecahan uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, 75.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Namun, uang itu tidak sembarangan ya dibuat oleh sembarang orang. Baik uang logam dan uang kertas hanya dibuat oleh negara. Untuk Indonesia, uang dibuat oleh Bank Indonesia atau BI. Untuk uang kertas itu dibuat dari kertas khusus yang terbuat dari serat kapas dan linen. Bukan kertas biasa yang terbuat dari bubur kayu. Serat kapas dipilih karena kekuatan, daya tahan, dan kemampuannya untuk dicetak dengan elemen keamanan seperti tanda air. Suatu barang dapat dikatakan uang jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini. Pertama, praktis, artinya mudah dibawa kemana-mana. Kedua, tahan lama, artinya bahwa uang digunakan bukan untuk sementara dan bukan hanya digunakan oleh orang di suatu daerah, melainkan oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, jumlahnya sedikit, langka, dan sulit diperoleh sehingga nilainya stabil. Keempat, digemari atau disukai oleh masyarakat umum. Kelima, diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali jenis-jenis uang. Contohnya adalah uang kuartal, yaitu uang kertas, yaitu uang fisik seperti uang kertas dan uang logam. Kemudian uang giral, seperti kartu kredit, kartu debit, atau cek dari bank. Kemudian uang digital. Uang digital adalah segala bentuk pembayaran atau uang yang hanya ada dalam bentuk elektronik, tanpa wujud fisik seperti uang kertas dan koin, dan catat serta ditransfer menggunakan sistem komputer atau internet. Contohnya termasuk e-wallet seperti GoPay atau Dana, lalu cryptocurrency seperti Bitcoin, serta QR code payment dan mobile banking. Tahukah kamu mengapa ketika kamu menginginkan sepatu yang dijual oleh pasar harus tukar dengan uang yang kamu punya? Sama halnya ketika kamu naik angkutan kota, kamu harus membayar dengan uang, bukan? Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kegunaan uang adalah sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini berarti kita dapat menggunakan uang untuk membayar sesuatu. Mari kita lihat 3 kegunaan uang. Pertama adalah uang sebagai alat tukar. Contohnya, uang sebagai alat tukar untuk menukar barang atau jasa, supaya semua orang bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Contohnya, ibu menginginkan buah, maka untuk memperoleh buah tersebut dari pedagang, ibu harus memberikan uang kepada pedagang senilai buah yang ibu beli. Lalu yang kedua, kegunaan uang adalah sebagai satuan hitung. Contohnya seperti ini. Untuk uang sebagai satuan hitung berarti uang dipakai untuk menghitung dan menentukan nilai barang dan jasa. Contohnya, harga buku yang kamu miliki adalah Rp3.000 dan harga pensil adalah Rp1.000.
Dalam hal ini, dengan uang kita dapat menentukan atau menghitung harga barang. Lalu yang ketiga, kegunaan uang adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Bagaimana ya tim maksudnya? Contohnya seperti ini. Uang sebagai pemindah kekayaan artinya uang bisa digunakan untuk memindahkan barang atau harta dari satu orang ke orang lain. Misalnya, pada suatu hari, orang tuamu menjual mobil yang dimilikinya. Kemudian uang hasil menjual mobil tersebut digunakan untuk membeli rumah baru. Nah, itu bentukan pemindah kekayaan dari mobil menjadi rumah. Orang-orang yang punya kelebihan uang atau harta biasanya akan menyimpan sebagian uangnya di bank. Kegiatan orang yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang ini menunjukkan bahwa uang berfungsi sebagai alat menyimpan kekayaan. Kita harus pandai dan cermat dalam mengelola uang agar keuangan kita tidak berantakan. Lalu, bagaimana cara mengelola uang dengan baik? Mari perhatikan cerita dari kedua anak berikut ini. Bambang adalah seorang siswa SD Harapan Bangsa kelas 2. Setiap hari ia diberi uang oleh ibunya sebesar Rp5.000 untuk bekal ke sekolah. Setiap hari uang tersebut habis untuk jajan. Bahkan tak jarang, Bambang meminta lagi kepada ibunya untuk jajan di rumah. Lain halnya dengan Susi. Susi adalah siswa kelas 3 SD Pelita Jaya. Setiap hari Susi diberi uang bekal ke sekolah Rp4.000. Uang bekal Susi tidak semuanya dia habiskan. Setiap harinya Susi selalu menyisihkan uang Rp1.000 untuk disimpan di celengan, dan setiap akhir bulan uang yang terkumpul dalam celengan Susi buka untuk kemudian ditabungkan di bank. Nah, dari cerita, mari kita bandingkan antara Susi dan Bambang dalam mengelola keuangan. Bambang adalah anak yang tidak pandai mengelola uang. Dia menghabiskan semua uangnya untuk jajan. Oleh karena itu, Bambang dapat dikatakan boros. Lain halnya dengan Susi. Susi adalah anak yang pandai mengelola uang. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya Susi yang tidak serta-merta menghabiskan uangnya untuk jajan. Dia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung. Bagaimana dengan kamu? Apakah semua uang bekalmu dihabiskan untuk jajan? Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam mengelola uang kita harus hemat, berhati-hati, dan tidak berlebihan. Kita harus berusaha menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Sehingga jika kita mempunyai kebutuhan mendesak, kita bisa menggunakan uang tabungan tersebut. Teman-teman bisa menabung di bank atau di celengan. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan apabila mengelola uang dengan baik. Di antaranya adalah bisa membeli barang yang disukai dengan uang kita sendiri. Kedua, digunakan di saat waktu mendadak. Ketiga, dapat dengan mudah memperolehnya. Keempat, berguna untuk bekal masa depan. Kelima, membiasakan hidup hemat dan disiplin. Tadilah materi berikut. Cukup sampai sini materi kita pada kali ini. Sekarang ada dua soal buat kalian dan mudah banget loh. Langsung aja kalian jawab di kolom komentar ya. Nomor 1, sebutkan alasan orang melakukan kegiatan jual beli. Nomor 2, berikan contoh kegunaan uang sebagai alat penimbun kekayaan. Mudah banget kan? Langsung aja kalian jawab.